subscribe ya. Assalamualaikum guys, balik lagi di Kang Den Channel. Mantap guys. Guys, kali ini ada di segmen DKD Dongeng Kang Den. Kita mau cerita-cerita, mau kupas-kupas, usut-usut sama narasumber kita yang ini luar biasa nih. Kali ini agak berbeda. Pasti guys aku yang cowok juga pasti pada excited guys. Ada di samping, nanti kita kenalan siapa orangnya. Punya banyak cerita dia, bisa jadi banyak sumber inspirasi juga buat guys-guys aku pastinya ya. Tonton terus, ikutin terus, mantap guys. Nah guys, ini dia nih guys nih yang mau kita ajak ngobrol, mau kita kupas-kupas. Siapa sih orangnya? Kenalan dulu. Kita tos dulu lah. Ada siapa? Cut Alfia. Cut Alfia. Mau nama pendek, nama lengkap. Ya boleh lah, nama pendek, nama lengkap. Cut Alfia Turahmi, Trumai, tapi disingkat jadi Cut Alfia aja. Cut Alfia. Kalau aku sih biasa manggilnya Decut. Decut. Jadi guys, nah siapa sih? Sebelumnya lupa guys. Biar sama-sama enak. Biar nih si Ade udah lepas duluan maskernya, jadi udah kelihatan cantiknya guys ya. Biar ketularan cantik, enggak maksudnya. Biar sama-sama enak ngobrolnya. Jadi udah sama-sama vaksin berdua. Udah 2 kali vaksin, tadi sebelum acara juga ada antigen, jadi aman. Jadi biar lebih asik ngobrolnya. Kita buka masker guys ya. Oke, balik lagi, lanjut lagi. Decut. Iya. Aku manggilnya Decut. Iya, Ya. Decut. Udah lumayan lama kenal. Siapa Decut ini? Nah, nih. Kalau guys ngeliat video klip band aku, khas band, ada dua lagu, ada 2 video klip di YouTube, lagu Rindu sama lagu Keajaiban. Itu kan terlihat nih anak-anak bandnya agak putih gitu kan, agak cemerlang dilihat. Nah, itu berkat tangan dinginnya si Ade ini guys. Nah, boleh lah dilihat dulu tayangannya lah, dilihat dulu tayangannya. Udah lihat tayangannya? Nah, kan kelihatan kan anak-anak bandnya pada bersinar-bersinar semua, tangan dinginnya. Decut ini. Jadi Decut ini adalah kalau bukan bahasa beken, emang apa? MUA ya, Dek? Apa sih, Dek? Iya, MUA. MUA. Ya, singkat aja gitu. Make up artist Iya, ya. bisa dibilang begitu. Nah, itu dia. Jadi Decut ini seorang MUA, guys. MUA dari Aceh. Betul, Dek? Aceh. Dari Aceh merantau ke Jakarta. Jakarta. Sekarang stay di Pamulang. Stay di Pamulang. Dari kapan dia ada di Jakarta, Dek? Dari kapan merantau ke Jakarta, Dek? Kayaknya udah setahun di sini. Hah? Setahun? Setahun. Dihitung-hitung setahun, tapi kalau dulunya tuh lebih sering bolak-balik aja. Karena kan keluarga udah lama stay di sini, tapi Icutnya yang masih di Aceh. Oh, adik keluarga di sini semua di Ya, Jakarta. tapi kalau untuk mulai aktivitas MUA lagi di sini itu masih baru, terjangkau masih baru di sini. Tapi tadinya adik emang di Aceh, Di profesi Aceh, itu. iya, make Profesi up. memang. Dan guys, ini agak sedikit lenceng, bukan lenceng. Doi ini guys sarjana loh. Sarjana dan nggak nyambung nih. Sarjananya apa? MUA-nya larinya profesi jadi Dia MUA. pengantin. Ada apa deh? Kuliah kan deh? Selesai kan, Dek? Kuliah. Apa deh? Alhamdulillah Ambil apa? jurusannya itu ilmu politik, sospol, Tuh. FISIP jatuhnya. Dulu tuh di SMA masih marak-maraknya mau makeup di tempat yang bagus, tempat yang mahal. Oke. Dan alhamdulillahnya tuh ada aja job dari sekolah-sekolah lain. Nah itu tadi karena dia ngerias dari pas kita tampil nari, terus belum ngerti ngambil job makeup itu harga pasarannya berapa, tuh bener-bener belum ngerti Bang. Aku cuma ngambil pasarannya 50.000 SMA dan nggak ngerti apa-apa. Udah dandan orang seneng, ya udah alhamdulillah. Sampai ngomong apaan 50.000? Tahun berapa itu, Dek? Itu SMA itu makeup ternyata untuk makeup itu udah hampir 150-an. Oh, di tahun Untuk itu makeup, segituan iya. harusnya. 2013 lah, 2013. 2013 ada SMA. Oh, beda dikit lah sama aku. Ya. Baca. Oke, terus. Nah, kayak gitu-gitu. Akhirnya mulai berkembang tuh nabungin uang jajan.
Uang jajan oke. sekolah untuk beli foundation. Uang bayaran sekolah bukan? Enggak, uang jajan sekolah tuh yang kirain- setiap hari 5.000. Oh, kan uang Yang- SPP diambilin Iya, kayak enggak gitu ya? Jadi Oke. ngumpulin itu budget sampai bisa beli foundation yang agak mahalan. Oh, Nah, oke. nggak boleh sebut produk ya. Nggak apa-apa, Nggak sebut juga apa-apa. nggak apa-apa. Siapa tuh masuk kan? Widih, Ya, Bu. widih. Ya, Bu. Masih viral-viralnya tuh foundation Crayolan. Nah, itu Bukan harga apa, Revlon bukan? bukan Oh, Crayolan bukan. itu besarnya segini Taunya itu Revlon. 300.000. Bayangin Bang, sehari ngumpulin uang jajan Sebentar, terniat. dibayangin dulu. Kan harus dibayangin. Iya. Oke, jangan. Oke. Lanjut. Oke. Nah, sampai berani terima job itu rias pengantin. Itu bener-bener perdana, tapi nggak nyangka bakal ngerias pengantin. Kok berani-beraninya? Nah, itu karena tadi tuh semangatnya mama yang luar biasa, bukannya Oh, Icut gitu. didukung banget ya, Kalau Mam. kalau Icut masih yang mau belajar, masih segitu-gitu aja lah, mau coba-coba, comot. Hari itu tuh kita punya tetangga beda lorong gitu ya. Mau nikahan tapi dengan budget 500.000 Bang. Udah pelaminan, bayangin nggak 500.000 pelaminan, make up, baju. Sekarang gimana dapat yang kayak gitu? 500.000. Dan itu beliau tuh cuman niatnya bantu. Nah, tapi yang dari punya acara itu, Bu, saya cuma punyanya 500.000 untuk gini-gini lah, dia ngomong. Lah udah, Mama deal aja kan. Dia itu pulang sekolah sering gak ada orang nih di rumah. Dia ngebuat pelaminan Aceh dengan seala-ala yang secukupnya. Oke. Nah, Icut ngirain pelaminan aja. Malamnya tuh Icut nanya, "Mah, itu yang make upin siapa?" gitu. "Iya ya, Mama nggak tahu. Kirain cuman ya make up pelaminannya aja." Malam itu Bang, jam 9 malam Icut muter-muter nyari aksesoris untuk ngerias pengantin dengan dadakan. Kan ternyata Ade yang Karena bisa make up. ternyata lu bukannya udah sama ibu gitu. Nah, Kita panik jam 9 malam itu, memang Icut kan nggak punya alat pengantin yang luar Bang. Maksudnya ya alat buat anak-anak lah. Oke. Tusuk-tusuk tuh nggak ada yang selengkap. Masih seadanya lah Iya, ya alatnya. masih ya ampun. Dengan alat yang seadanya, dan alhamdulillah nggak tahu deh, entah karena kita niatnya tadi memang mau nolong, ikhlas, Allah juga kasihnya berbanding, karena mungkin dilihatnya oh ini anak kerja dengan hati, mungkin kayak gitu ya. Sungguh-sungguh gitu Iya, ya. sungguh. Karena aku benar-benar nggak ngemikirin budget lagi, aku cuma mikir gimana caranya orang jangan kecewa dan mengupayakan semaksimal mungkin dengan alat seadanya kayak gitu. Dan alhamdulillah dari situ orang pada tanya, "Ih, itu siapa yang make up? Siapa yang make up?" Orang pada senang. Nah, dari situ coba lagi, mulai benar-benar belajar lagi dengan alat yang seadanya itu, belajar sampai kesininya, tapi punya pengalaman yang nggak enak juga gitu. Jadi ini mungkin ada sedikit pesan juga buat banyak mu'al. Aduh, kalau ingat itu kayak mau nangis. Kameramen. Isu. Itu ya Kenapa? ampun. Ya. Nangis dulu. Enggak. Selesai dulu, nggak apa-apa. Ini cerita sedih nih kayaknya, ya. Perjuangan Karena Ade. Apa? niat nolongin orang itu tadi, tapi jadi bulian, itu ada juga, udah ngerasain banget. Dan itu benar-benar jadi pengalaman. Maksudnya kadang-kadang mu'a itu nggak bisa kerja dengan yang diburu-buru gitu. Bentar, boleh tisu nggak? Tisu. Kejadiannya itu di Aceh, itu sama salah satu keluarga juga. Tapi jatuhnya sih keluarganya nggak jauh begitu. Oke. Oh, masih saudara? Apa? Saudara. Oke. Jadi dia tuh nikahannya itu di kantor KUA gitu. Jadi jarak tempuh aku ke tempat itu daerah apa ya namanya, Bungkah. Itu jarak tempuhnya tuh emang agak jauh. Tapi sebenarnya yang buat aku sedih itu karena bukan buliannya sih, cuman karena aku ngerasa nggak maksimal gitu make upnya. Karena itu tadi mungkin ada beberapa faktor, dan itu benar-benar jadiin pelajaran. Karena terburu-buru itu salah satu faktor yang buat aku nggak fokus. Sampai pengantinnya tuh bilang, orang mungkin ngomongin ya, cuman aku coba untuk tutup telinga. Pengantinnya tuh sampai bilang, suaminya bilang gini, "Apaan makeup udah kayak hantu." Gitu. Ade dengar itu? Dengar. Dan itu juga kita juga baru bahas itu baru-baru ini ya. Kita coba untuk sharing-sharing pengalaman lagi.
gitu. Jadi baru-baru kemarin nih, ini namanya Yanti. Halo Yanti, nanti semoga kamu lihat ya. Aku sebenarnya kasihan sama dianya gitu. Itu benar-benar jadi pengalaman. Mungkin karena aku baru juga dan aku belum ngerti mixing foundation itu yang kayak gimana gitu. Tapi aku dikasih tanggung jawab. Langsung. Tadinya nggak mau, tapi karena bantulah saudara gitu. Oh, memang tadinya Ade nggak mau, ini nggak mau. Bukan nggak mau sih, jatuhnya lebih kayak belum pede gitu. Oke, Karena belum aku yakin. tahu alat aku masih seadanya gitu kan. Terus keluarga bilang gini, ayo make upin gini. Oke, aku bantu dengan alat seadanya dan aku sedih kalau dijadiin perbandingan gitu. Ya beda dong dengan aku yang pemula dengan Mua yang udah profesional banget gitu. Itu benar-benar jadi pengalaman. Ngapain makeup di situ gini, mending di ini lebih bagus gitu. Jadi sebenarnya yang hal-hal yang kayak gitu tuh yang bikin down. Cuman aku mikir lagi karena lihat mama itu tadi, mama tuh pengen anak-anaknya tuh mandiri gitu, ataupun bisa dikatakan mama punya harapan yang gede supaya Cut tuh bisalah menghasilkan kayak gitu. Karena beliau juga yang paling dukung untuk make up dan alhamdulillah sini keluarga dukung semua ya, sampai mungkin rezekinya dari situ Kak. Kang Dance Icut punya keluarga yang ngedukung, ngebantu walaupun dengan alat seadanya, kayak kakak nih ngebantuin aksesoris. Dari aku punya kakak ipar namanya Kak Ella itu, beliau pertama kali aku baru ke Jakarta ini dia beliin aku alat makeup, itu mereknya Ines, harganya hampir 1 jutaan lah. Nah itu lengkap untuk aku berani biar majulah gitu makeup. Siapa tadi, Kak Ella? Iya. Kak Ella. Dan itu aku pergunakan sebaik-baiknya gitu. Dan alhamdulillah alat-alat yang beliau kasih tuh masih aku pergunakan, sangat maksudnya berguna banget gitu. Dan banyak lagi sih, ini saran buat beberapa Mua. Jadi kalaupun make up jangan suka harus tetap rendah hati gitu ya. Harus jangan merasa puas dengan apa hasil yang udah kita kasih, tapi terus belajar lagi. Jangan, ini nih yang paling penting, jangan suka membuat perbandingan makeup aku lebih bagus dari si dia, karena tetap beda tangan beda hasil gitu. Mau lu belajar privat semahal-mahalnya, kalau kerja nggak dengan hati, terus bener-bener nggak belajar dengan tekun, itu nggak akan menghasilkan apa-apa kayak gitu. Pengalaman yang mungkin juga bisa jadi pelajaran buat Mua-Mua yang pemula sama kayak aku. Nah dulu aku tuh terobsesi banget Bang beli gaun pengantin. Nah jadi karena alat udah dibantu, make up udah dari tadi, uang beasiswa dari sekolah aku cicil-cicil beli alat ini beli alat itu sampai bisa beli alat pengantin dan pelaminan Aceh dimodif lagi, dibuat baru, beli bunga, beli ini, dan terobsesi banget itu pengen punya gaun pengantin. Alhasil aku searching tuh di gaun pengantin untuk disewain apa? Iya, untuk biar ada paket make up sekalian nama baju. Nah kayak gitu. Jadi lebih profesional lagi kesannya kayak gitu. Nah ternyata nih mulailah pesen online, terobsesi banget gitu karena lagi ada uang di tangan, maunya cepet-cepet ada gitu, cepet-cepet beli. Nah akhirnya aku coba searching, dapat tuh gaun bagus banget Bang, bagus. Dan gaunnya itu warna putih sepasang, dia jual harganya 2 jutaan, tapi bagus gitu kan, 2 jutaan. Nah searching akhirnya aku coba DM, dia kasih kontak WA gini packing, katanya udah segala macam, dan sampailah pada TF duit. Nah duitnya udah di TF tapi barangnya nggak nyampe. Nah aku malah diketawain. Nah gitu, kayak bener-bener parah. Dan itu tahu nggak, nangis sampai segukukan karena duit itu bener-bener uang dari jerih payah yang ingin putar modal lagi buat rias gitu. Jadi ujiannya tuh bener-bener di umur aku yang baru-baru. Uang itu hilang dan berarti nipu, kena tipu gitu. Jatuhnya kayak kok tega sih, udah ngecat, dia sempat ngefotoin yang meyakinkan itu, dia foto JNE gitu. Mbak, barangnya sudah dikirim ya kayak gitu. Dia fotoin tuh lokasi tempat JNE, terus aku minta resinya dong. Dia nggak balas kan. Sampai ketemu malam tuh, dari siang sampai malam. Dia bilang mulai anehnya tuh gini,
Mbak ini kan dia minta kayak penambahan harga gitu. Nah itu udah mulai kobong kan, udah mulai kayak ini perlu uang untuk ininya, untuk ini dan segala macem. Aku bilang ini yang serius dong, resinya kirim gitu. Dan dia malah kak ngerit doang, ngerit sampai aku bilang aku cobain kamu nipu ya, gitu kan. Akhirnya dia balas hahaha ketawa doang. Waduh. Itu nyakitin dan aku nangis sampai segugukan. Teman-teman semua pada bilang sabar cut, sabar, ini ujian. Itu ambil pengalamannya bahwasanya bener-bener kalau mau beli barang itu lihat bibit bobotnya, terus bener-bener pikir dulu, jangan terpacu dengan obsesi yang besar banget. Itu harus dikontrol juga. Jadi itu bener-bener kayak rasanya teguran dari Allah nih, karena kamu tadi tuh terlalu gegabah ngambil keputusan untuk beli sesuatu itu dengan budget yang segitu. Gimana deh caranya Ade itu bisa ngelewatin ujian itu gimana tuh deh? Bisa oke, gua harus tetap ada di sini sampai Ade bisa tetap berdiri tegar, itu gimana tuh deh? Pertama karena tujuannya tuh memang untuk orang tua, keluarga, pengen ada gitu. Ade sayang banget ya orang tua ya. Karena memang cuma satu-satunya itu tinggal kunci surganya gitu. Wah, ayah udah nggak ada ya? Almarhum udah dari kecil umur 2 tahun gitu. Jadi karena benar-benar pengen ngerubah nasib sih sebenarnya, pengen ngangkat derajat keluarga orang tua. Jadi karena itu cuma punya kemampuan yang di MUA doang. Mungkin kemampuan lain ada lah, cuman itu kayaknya harapan orang tua gitu, pengen anaknya sukses. Jadi aku benar-benar menekunin nggak apa-apa, ujian hidup itu semua orang pasti ngejalanin ujian hidup. Semua orang punya ujian hidupnya masing-masing. Yang terpenting tuh ikhlas, benar-benar kayaknya semua ujian hidup itu proses pendewasaan itu ke depan. Jadi benar-benar bisa ambil hikmahnya aja, ini yang baik, ini yang enggak gitu. Sekarang kalau mau make up ya bekerjalah dengan hati, ya, harus ikhlas dan benar-benar nggak boleh tinggi ya, maksudnya nggak boleh selalu gitu ya. membuat perbandingan dengan orang lain karena kita nggak ada yang tahu rezeki dari mana aja. Satu lagi nih, jangan pelit ilmu. Sekarang itu kan memang nggak ada privat makeup dengan siapa-siapa ya gitu bang, karena dulu pengennya privat makeup tapi nggak punya budget, sekali privat itu mahal loh bang. Jadi akhirnya sekarang seneng sih lihat beberapa MUA yang viral itu sering bikin konten, sering bikin tutorial gitu ya? Tutorial, dan itu sangat membantu MUA pemula gitu. Oh, dia belajar dari situ juga? Dari situ akhirnya belajar dari situ pelan-pelan dan itu sangat menginspirasi ya, bahwasanya kita mau belajar itu nggak harus dari banyak uang, tapi kalau kita punya kemauan, niat yang memang benar-benar bulat, kita bisa belajar dari mana aja. Jadi hari ini MUA benar-benar otodidak? Iya. Benar otodidak? Nggak punya belajar sama orang. Dan hasil luar biasa guys. Jasanya Ade, MUA-nya aduh. Nanti kita tayangin nih ya. Banyak tayangan-tayangan Ade nih ngerias ya pengantin ya Ade. Iya. Nanti boleh ya ditayangin boleh. ya biar guest-guestnya sendiri. Ya udah profesional banget sih hasilnya sih. Luar biasa buat aku sih, luar biasa banget. Dan tadi kalau sempat dengar kan katanya karena apa? Icut Ade cuma punya kemampuan sebagai MUA. Bohong guys. Ade ini multi talented banget. Apa aja bisa nyanyi. Nah, apa kita suruh nyanyi nanti? Kita suruh nyanyi boleh? Sebagai MUA, sebagai makeup artist, itu mimpi Ade atau bukan sih? Apa Ade tuh punya mimpi yang lain? Sebenarnya sih katakanlah itu berawal dari hobi. Kalau mimpi Ade apa? Mimpi tuh punya dong cita-cita. Cita-cita tuh apa? Dulu tuh cita-citanya masih ombang-ambing, nggak jelas. Oh, iya. Dulu punya cita-cita tuh nggak jelas. Tapi yang punya terbesit itu pengen jadi wanita karir aja. Nah gitu. kayak gitu. Nah kayak punya usaha sendiri.
karena itu tadi dia dukung. Jadi kayaknya ngelihat mimpi itu dari harapan orang tua gitu. Jadi akhirnya sekarang sih kayak pengen punya brand baju, kayak pengen punya salon atau make up galeri sendiri gitu, dan itu sekarang sedang dalam proses benar-benar dikerjain kayak gitu. Jadi itu mimpi Ade tuh, mimpi Ade yang pengen tadi capai itu. Jadi berarti sebagai MUA itu ada tadinya berawal dari harapan orang tua. Iya. Sama Ade, tapi memang Ade punya bakat juga kan, berarti memang punya bakat juga sampai akhirnya Ade jalanin dan enjoy banget. Akhirnya sampai yaudah bang, kayaknya Ade pengen hidup di sini sebagai MUA, betul? Kalau MUA Ade rate harga gimana deh? Sepatu kan guys pengen tahu rate harga. Atau langsung hubungin aja, apa boleh disebut di sini? Langsung hubungin aja, tapi nggak mau mahal kok, santuy, iya, santuy, harga santuy, tuy. Iya. Dan untuk area bebas ya, pokoknya. Iyalah. Ya Jakarta pastinya. Iya, daerah Jakarta. Ade udah di Jakarta. Udah stay di sini. Kita ini lagi ada di workshopnya ini, tempat kerjanya Ade bareng sama kakaknya. Kebetulan ini salon juga. Mereka ini perempuan dua, Ade tinggal sama kakak ya, perempuan dua-duanya tinggal di sini, merantau ke sini, dan dua-duanya buat aku wanita yang luar biasa guys. Serambi Aceh, betul nggak sih? Ya Allah, luar biasa dong guys. Soleha. Amin. Cantik. Alhamdulillah. Pinter nyari uang, pinter nyari rezeki. Iya. Jomblo. Nggak boleh sebut nih jomblo. Boleh. Menurut Ade nih, ini sih sama sih, pasti ditanyain ke semua narasumber. Arti sukses apa sih Dek buat Ade? Sukses itu ketika bisa bikin orang lain seneng. Luar biasa. Ketika bisa bikin orang lain seneng. Sesimpel itu? Simpel. Karena kalau dibilang sukses itu banyak duit, sukses itu karena kita udah berhasil gini, enggak. Kalau menurut itu hal-hal kecil itu justru lebih berguna gitu. Kayak bisa nolong orang, kita udah sukses bikin orang seneng, itu udah bagian dari sukses gitu. Kayak gitu sih, simple sebenarnya. Bisa bikin orang seneng, garis bawah tuh, luar biasa. Simple tapi berisi banget, bisa bikin orang seneng. Pahala banget ya. Iya. Luar biasa. Karena kalau kita udah bisa bikin orang lain seneng dan bisa ngerasain ikut seneng juga, itu bakal kayaknya nggak bisa dibeli dengan apa-apa gitu. Berarti bisa bikin orang lain seneng apapun itu bentuknya? Apa? Maksudnya? Ya ada yang ngasih orang. Yang hal positif ya. Oke. Nah, yang positif ya apapun nanti bentuk positif bisa bikin orang seneng, itu bagi Ade itu sukses. Keren guys, luar biasa, keren. Mantap. Terakhir deh, ini sama juga nih, semua pasti aku tanyain ke narasumber. Bukan tanyain, ini lebih ke boleh dong Ade kasih motivasi buat teman-teman, buat guys yang ngedengerin, yang nonton ini, motivasi hidup lah dari Ade, apapun itu bentuknya, kalimat apapun, mau singkat mau panjang, boleh dong Ade kasih motivasi. Oke, kalau motivasi sih lebih kayak pengalaman. Jangan pernah putus asa, itu selalu belajar dari hal-hal yang kecil. Jangan pernah tinggi hati kayak tadi itu ya, itu benar-benar karena kita nggak ada yang tahu. Selama kita berusaha, serahkan hasilnya sama Allah, karena ada hal-hal yang kita tuh nggak bisa menduga. Dari hasil karya kita ternyata yang cuman hasil yang kecil banget tapi bisa disukai banyak orang, dan alhamdulillah itu kan karena kerja keras dan rezeki juga yang Allah kasih kayak gitu. Jadi itu tadi nggak boleh tinggi hati, selalu belajar, selalu ikhlas lah kalau udah berbagi sama orang lain, jangan pelit ilmu, ikhlas. Jangan pelit ilmu, nggak ikhlas dan pelit. Oke Dek, makasih banyak ya Dek ya. Thank you banget buat waktunya nih. Nih doi, abis ini kayaknya bakal ada job lagi nih. Amin. Kayaknya kita ambil waktunya lama-lama. Nih hari ini, kayaknya buat yang cowok-cowok nih, guys saking cowok-cowok kayaknya bonus banget nih hari ini ya. Segmen kali ini ada perempuan cantik kali ini kita ajak ngobrol, luar biasa dan sangat menginspirasi pastinya ya guys ya. Makasih guys buat yang udah nonton acara ini. Tetap mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat guys aku semuanya.
banyak ilmu yang bisa diambil hari ini. Buat aku terutama luar biasa deh perjuangan hidup Ade, mantap banget. Jadi belajar juga nih dari Ade menghadapi segala ujian hidup, bisa sampai ada di titik ini, sampai bisa berdiri tetap di sini, luar biasa deh. Oke guys, sampai di sini tetap sehat buat guys aku, berkah terus guys. Jangan lupa jaga iman, jaga imun. Mantap guys, jangan lupa subscribe ya. Subscribe ya, jangan lupa.